Nggak denger dia. Nggak dengar aku. Nggak denger ya. Rata-rata udah tutup karena sudah tengah malam. Jadi ya udahlah, tanggung. Akhirnya kita menginap di mobil. Wow, keren banget. Wah. Mana langitnya bersahabat, lagi biru banget, cerah hari ini. Indahnya. Coba lihat ke sana. Wah, hijau-hijau. Bantu support dengan like, comment, dan subscribe. Thank you. Selamat pagi. Pagi ini kami akan ajak sobat-sobat semua untuk jalan-jalan di Toraja Utara. Sekalian cari sarapan. Oke, ikutin videonya ya. Toraja Utara adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanah Toraja. Kabupaten Toraja Utara berpusat di kota Rantepao. Toraja Utara bisa ditempuh dalam waktu 9-10 jam dari pusat kota Makassar. Toraja Utara memiliki wisata yang unik dan menarik yang wajib kita kunjungi. Antara lain Ketekesu, Museum Negandeng, Kalibuang Bori, Kuburan Londa, Negeri di Awan, dan masih banyak tempat wisata yang menarik lainnya. Masih pada tutup. Putarnya jauh sekali. Masih sepi nih jam segini dan agak mendung. Tadi malam habis hujan. Rantepao. Dengan ciri khasnya ada tedong apa mas? Tedong bunga. Dan tengahnya ada patung pahlawan. Kerbau belang warnanya belang warna. Dan ada rumah adatnya juga. Kita muter-muter dulu di kota Rantepao. Kayak ada aroma kopi ya. Ini memang giling kopi kayaknya. Usaha penggilingan kopi kayaknya. Perpustakaan Kabupaten Toraja Utara. Nah, ini ada patung pahlawan.
Tuh ada yang pink juga tuh sebelah sana. Mirip banget aslinya. Tuh persis aslinya yang pink. Pagi-pagi masih seger, sejuk. Suasananya juga enak banget di sini. Toraja Utara tuh yang di atas. Jalan-jalan santai ya, soalnya sambil menikmati suasana dan sambil cari rumah makan. Ini perbatasannya. Selamat datang di kota Rantepao. Rantepao itu pusat kotanya ya, pusat kota dari Kabupaten Toraja Utara. Di sini tuh indah loh daerahnya. Kita lagi cari-cari sarapan karena tadi malam kemalaman banget di sini, semuanya udah pada tutup, penginapan pun tutup. Penginapan hotel semuanya tutup jam antara 10 malam sampai setengah 11. Itu patung yang Toraja Utara tuh. Jauh. Cari sarapan belum pada buka. Oh ini. Iya. Akhirnya kami menemukan rumah makan yang buka pagi ini di jam 7 pagi di Rantepao Toraja Utara. Baru ini yang kami temuin, yaitu rumah makan Muslim. Jadi oke, lega banget daripada muter-muter terus. Ya udahlah ya, akhirnya kami di sini karena untuk menghemat waktu. Yang penting bisa sarapan, isi perut, biar kami bisa lanjut ke tujuan kami selanjutnya. Masih ngantuk. Minum teh hangat dulu sambil nunggu makanannya selesai dimasak. Unplanning. Gimana perjalanannya sampai malam tadi sampai pagi ini? Nggak denger dia. Nggak denger ya. Selamat pagi, minum teh dulu kita sambil nunggu makanannya lagi dimasak. Biar kantongnya hilang sedikit. Kantong matanya. Gimana perjalanan tadi malam sampai hari ini? Seru dong. First experience. Backpacker. Merasakan tidur di mobil.
Enggak, bukan di penginapan atau di hotel. Kenapa tuh? Ada yang terkilir layarnya dan tiganya. Semalam itu Ada yang ketakutan. kemarin itu di luar dugaan, kita nyampe ke sininya sangat kemalaman. Sampai ke Toraja Utara tuh udah sangat kemalaman karena gimana Mas? Ceritain dong. Karena kondisi jalan yang hancur lebur di daerah Sidrap itu, masuk Sidrap sudah bikin lambat ya, mungkin sekitar 2 jam lah untuk lambat perjalanan. Karena jalan bagus sama jalan jelek, panjang yang jelek ya. Lebih dominasi yang jelek. Secara keseluruhan ya. Nah, kita sampai sini sangat kemalaman dan mungkin karena ini musim liburan ya. Jadi semua hotel kayak full gitu, dan ada beberapa penginapan yang mungkin kalau dilihat di aplikasi nggak full, tapi ketika sampai sini ternyata full juga. Dan kita udah capek banget muter-muter nyari penginapan, rata-rata udah tutup karena sudah tengah malam. Jadi ya udahlah, tanggung, akhirnya kita menginap di mobil. Tapi pagi ini kita sudah booking hotel untuk menginap nanti. Cuma di pagi ini kita selesai sarapan langsung akan menuju ke tempat-tempat wisata yang belum pernah kita datangi ya. Karena 3 tahun yang lalu kita pernah ke sini dan ada beberapa tempat yang belum sempat kita kunjungi, dan sekarang saatnya. Dan nggak pakai mandi. Iya, kita nggak pakai mandi, pokoknya udahlah. Sekarang saatnya ngunjungi yang dulu belum pernah kita kunjungi gitu aja. Jadi buat pelengkap. Nggak pakai mandi itu kayaknya kalau di traveling kayak gini nggak apa-apa lagi. Yang penting experience. Karena ini terpaksa ya kan tadi malam kita nginepnya di mobil, jadi ya udahlah pagi ini sekalian aja, nanti siang baru masuk hotel, mandi, lalu keluar lagi. Kalau nggak capek kita akan keluar lagi cari tempat-tempat indah yang belum kami kunjungi dulu. Anda siap? Pasti dong. Kita ini lagi nunggu makanan belum datang. Oke lah, kita tunggu makanannya dulu ya. Belum siap ya? Ya? Apanya Bu? Ayam merica. Belum siap. Oh jadi goreng semua ya? Goreng menteganya yang mana? Ya siap. Makasih. Menu yang sudah siap baru ayam goreng dan sup. Pesan ayam goreng ricanya, ayam ricanya nggak ada, belum siap, jadi ya udah kita makan seadanya aja. Nggak ready untuk jam sepagi. Iya, karena kita kepagian datangnya. Kalau jadi kita ke kota-kota lain mungkin beda dengan kayak di daerah Jawa gitu. Jadi di sini kebanyakan sih yang kayak kue-kue sih ada. Untuk yang menu makanan berat itu kayaknya kalau sepagi ini kita belum menemukan tadi. baru ini yang kita temuin, dan ini pun Ini sama bubur ayam kayak gitu sih. iya, dan ini pun baru ayam gorengnya aja yang ready. Oke, kita makan dulu, sarapan dulu.
god, indahnya. Tuh, tongkonan. Indah banget sekitarnya nih. Indah banget nih, banyak tongkonan. Di sebelah sana juga ada tongkonan-tongkonan tuh tadi yang udah sempat dilewatin. Keren banget. Tuh, keren banget guys. Keren banget brosis. Keren banget. Tongkonan-tongkonannya. Keren banget. Tongkonan-tongkonan. Oh my god, keren banget. Kita sedang mau jalan muter untuk menuju ke gereja yang ada tongkonan-tongkonannya. Ini adalah tongkonan-tongkonan yang ada di yang ujungnya ada gerejanya. Ini sangat keren. Luar biasa. Saya nggak jadi ikut ke sana karena saya takut ada anjing-anjing di pinggir jalan tadi sudah menggonggong. Saya balik lagi dan akhirnya kita wow, keren banget. Wah, bener-bener luar biasa. Kami tadi sudah meminta izin pemiliknya. Setelah meminta izin ke pemilik rumah, akhirnya kami diperbolehkan masuk ke area halaman rumah beliau untuk melihat tongkonan-tongkonan yang ada di sini. View-nya coba lihat, cakep banget. Kita lihat dari sudut yang lainnya, view-nya adalah gereja. Wow, keren banget kan? Itu adalah gereja. Di sisi sini keren banget ya. Di situ ada gereja. Tuh gereja. Dan ini tongkonan-tongkonannya. Dan itu yang di ujung rumah pemiliknya. Baik banget. Dibolehin untuk ambil video dan foto di sini. Mana langitnya bersahabat, lagi biru banget, cerah hari ini. Indahnya. Coba lihat ke sana. Wah,
hijau-hijau dan ada rumah-rumahnya. Keren banget. Kayak lumbung gitu bukan ya? Gitu ya? Iya, lumbung. Kalau bahasa ini lumbung gitu. Lumbung. Tongkonan ini lumbung padi. Lumbung ya. Awalnya begitu Pak ya. Tapi kalau sekarang sudah nggak pakai lumbung-lumbung lagi kayak zaman-zaman sekarang. Iya, karena sudah ada banyak biasa berkurang sawah kan Iya. untuk tempat. Ya biasa kalau ada kegiatan keluarga kumpul gitu. Buat kumpul keluarga ya. Di bawah sini adem. Iya, kalau ada. Ini buat bawahnya buat kumpul-kumpul keluarga. Kalau simbol itu Pak Di zaman pakai sekarang, dia ada karena sekarang udah nggak ada lumbung padi. Halo, Saya kurang tahu juga sih kemarin. halo Dogi. Tapi kalau makin banyak itu Tuh. apa namanya? Iya. Tanduk. Makin banyak sudah kan sudah puluhan tahun ya. Sudah potong pedong orang bilang. Oh, jadi itu menunjukkan berapa jumlah kerbau yang dipotong ya. Untuk kata adatnya gitu ya. Iya. Itu. Maaf Pak, mau tanya sedikit Pak ya, kalau kadang-kadang kan saya dengar ini kalau orang Toraja meninggal itu nggak langsung dimakamkan di tempat pemakamannya gitu ya. Itu kan katanya kan diadain pemakaman di rumah dulu sampai menunggu upacara adatnya. Nah itu jadi harusnya di yang macam begitu tuh atau yang seperti ini Pak? Tergantung ada yang taruh di rumah, ada yang ditaruh di seperti begini tempat lumbung di tapi rumah ada Toraja begitu. Tapi bukan seperti ini, beda Pak ya, tempatnya beda ya. Kurang lebih ada yang ini tapi biasa yang ada tangganya. Hampir mirip ya. Iya. Iya. Jadi kalau ini Itu nggak gereja. fungsi lagi Pak ya? Yang ujungnya ada ayam. Nggak pakai tangga lagi? Berfungsi sih untuk simpan padi biasa kalau itu Masih pakai simpan tadi ya. simpan. Nanti kalau sudah ditaruh diambil tangganya gitu ya. Tongkonan ini masih berfungsi untuk menyimpan padi. Peralatan juga biasanya. Dan bawahnya untuk pertemuan keluarga. Jadi kayak gudang lah kalau sekarang ya. Gudang perlengkapan. Logistik. Tebal ya ininya. Tiangnya tebal-tebal. Ini sebenarnya kayu Pak ya? Nah, Tadi kalau yang sebagai kubur batu yang menhir itu yang Bapak tadi bilang keturunan bangsawan. Kalau orang biasa sih biasa Pak ya? Orang biasa nggak paling yang di gua batu itu ya. Tergantung juga sih. Beda biasanya beda kampung beda adatnya juga. iya. Oh begitu. Meskipun satu Toraja tapi kalau beda baru ku tahu itu. lokasi ya. Saya kira Biasa ada sama semua gitu enggak ya ternyata. adatnya ya beda-beda tidak beda-beda jauh sih beda-beda tipis cuman ya prosesinya biasa ada yang beda. Oh. Oke. Oke, makasih Bapak ya. Dengan Pak siapa sama-sama. Pak? Hah? Bapak siapa namanya? Saya Ya, Hendrik. Pak Hendrik ya. Terima kasih Saya Pak. Victor, Pak ya. Iya. Makasih Pak. Kita lanjut lagi ke Kalibuang Bori karena tadi mau ke arah sana tapi ada yang bagus-bagus nemu Gokil gitu ya. tempat bagus jadinya berhenti dulu. Gitu deh. Apa nih? Ini selamat jalan. Ada tulisannya selamat jalan kemana? Dirgahayu RI. Tongkonan punya orang.